Indonesia saat ini adalah negara terbesar ketiga pengguna rokok. Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia tidak berdaya karena terjajah adiksi nikotin. Kematian akibat konsumsi rokok tercatat lebih dari 400.000 orang per tahun. Konsumsi rokok di kalangan remaja meningkat 144% antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2004. Rokok juga telah menggerogoti sumber keuangan rumah tangga miskin. Data menunjukkan keluarga miskin membelanjakan 12,4% pendapatannya untuk membeli rokok dengan mengorbankan gizi keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Lebih dari 70% anak Indonesia terpapar asap rokok dan menanggung risiko penyakit akibat rokok. Walaupun sudah lebih dari 70.000 artikel ilmiah membuktikan bahwa konsumsi tembakau saat ini merupakan penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS. Namun hal itu tidak mempengaruhi orang-orang untuk berhenti merokok. Berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2006, diketahui bahwa lebih dari sepertiga pelajar atau 37,3% menyatakan pernah merokok. 3 dari 10 pelajar, yaitu sebesar 30,9%, ditemukan merokok pertama kali sebelum mereka mencapai usia 10 tahun. Dan di antara pelajar yang merokok, sebesar 3,2% telah kecanduan, dengan indikator hal pertama yang diinginkan pada pagi hari adalah rokok. Waktu dia sedang kumpul dengan teman-temannya, dia merokok, tapi dia lempar. Saya sangat khawatir ya, karena merokok itu sangat tidak baik untuk kesehatannya, juga untuk kegiatan belajarnya. Setiap hari saya kasih tahu, setiap dia mau berangkat sekolah, bahwa merokok itu tidak baik dan sangat berbahaya. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2001, kerugian ekonomi rumah tangga yang dikeluarkan oleh perokok Indonesia adalah sebesar 105,6 triliun rupiah per tahun. Kerugian tersebut terdiri dari biaya langsung rumah tangga untuk biaya membeli rokok dan biaya pengobatan. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh 64.973.347 perokok Indonesia dalam setahun adalah 103 triliun rupiah. Selain itu, rumah tangga juga mengeluarkan biaya pengobatan yang terkait dengan risiko merokok sebesar 2,6 triliun rupiah per tahun. Jumlah itu dihitung dari biaya perawatan rawat inap rumah sakit dari semua rumah sakit milik pemerintah di Jakarta tahun 2000 hingga tahun 2001 yang didasarkan pada lama rawat dan biaya pengobatan. Jadi daya tabung penduduk menjadi menurun. Yang kedua, gangguan kesehatan akan meningkat, terutama pada yang perokok pasif, artinya bukan perokok tapi kena asap rokok. Dan itu berarti akan besar pengeluaran duit masyarakat untuk pengobatan. Kalau sudah, dan itu besar sekali jumlah anggaran duit yang akan dialihkan ke sana. Sehingga sebetulnya kerugian ekonomi daya tabung masyarakat kecil dari segi sosial atau kepentingan nasional misalnya, merokok itu kalau remaja merokok, prestasinya akan menurun. Hal ini terlihat dari fakta-fakta yang mengungkapkan bahwa masyarakat lebih mementingkan rokok daripada keperluan terhadap gizi dan pendidikan anak. Pengeluaran konsumsi rokok yang berkisar antara 9% sampai 12% tersebut 6 kali lipat lebih tinggi dari pengeluaran untuk keperluan membeli daging, susu, dan telur yang hanya sebesar 2%. 3 kali lipat dari biaya pendidikan yang sebesar 3,2% dan hampir mencapai 4 kali lipat pengeluaran untuk kesehatan sebesar 2,7%. Justru para perokok kebanyakan justru ada di masyarakat miskin. Dan dari sisi kerugian ekonomi saya kira itu sudah tidak terbantahkan lagi. Satu bungkus rokok saja saya kira yang misalnya seharga 8.000 sampai 10.000 itu bisa dan sanggup mereka konsumsi. Tetapi mereka tidak bisa memenuhi gizi anak-anak mereka misalnya.
Padahal satu bungkus rokok kalau kita setarakan misalnya, satu bungkus rokok itu bisa setara dengan 1 liter susu murni misalnya. Atau kalau dengan konversi lain, 1 liter bungkus rokok itu setara dengan 3/4 kilogram telur. Atau dengan konversi yang lain, satu bungkus rokok setara misalnya dengan 2-4 buku tulis. Atau sekian pensil, sekian pulpen yang seharusnya mereka bisa lakukan. Sebagai contohnya, seorang petani di Wonosobo menghabiskan sebanyak Rp274.000 untuk membeli rokok. Tapi ironisnya, ia berkeberatan atas biaya SPP anaknya yang hanya Rp7.000 per bulan. Beberapa hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan industri rokok adalah pemicu utama dalam melakukan eksploitasi kemiskinan terhadap masyarakat. Kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia tentang besarnya cukai rokok dan persentase pengalokasian dana untuk mengatasi bahaya rokok tidak berjalan dengan baik. Cukai rokok di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, yaitu hanya 37%, bahkan terendah kedua setelah Kamboja yang hanya 20%. Selain itu, pengalokasian dana cukai pun menyimpang. Dana cukai rokok di Indonesia mengalir semuanya untuk dana pembangunan. Padahal di Inggris, 100% earmarking tax didedikasikan untuk pelayanan rumah sakit dan kesehatan nasional. Di Australia, 60% earmarking tax digunakan untuk promosi kesehatan dan promosi olahraga. Dan di Thailand, 2% earmarking tax dialokasikan untuk keperluan promosi kesehatan. Industri rokok di Indonesia ternyata mampu menjadikan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan mandul. Industri rokok dengan kreatif memanfaatkan peran media, merancang iklan hingga tepat mengenai sasaran untuk mewakili suara hati para remaja. Hal itu terbukti dari besarnya belanja iklan rokok di media massa, yaitu Rp1,6 triliun pada tahun 2006, yang merupakan rating kedua setelah iklan seluler. Kemudian pada tahun 2007, menduduki rating ketiga setelah iklan seluler dan sepeda motor, yaitu sebesar Rp1,5 triliun. Saat ini di seluruh dunia, hanya 2 negara yang masih menayangkan iklan rokok di televisi, yaitu Zimbabwe dan Indonesia. Kalau kita lihat lagi juga di Indonesia khususnya ya, di media massa begitu gencar segala upaya iklan maupun pemasaran tentang rokok ya. Belakangan ini Kuis melakukan riset ya tentang tembakau dan perempuan pada tahun 2007-2008. Data menunjukkan hampir 90% dari responden itu melihat iklan rokok itu melalui TV. Ya, bahkan sekitar hampir 70% melihat lewat poster. Belum hampir sekitar 50-40% juga melihat dari beberapa media yang lain. Jadi bisa dibayangkan kalau gencarnya pemasaran atau iklan lewat rokok itu bukan tidak mungkin sangat mempengaruhi bawah sadar kita. Sampai akhirnya semakin valid kalau kita katakan bahwa upaya pemasaran itu memang sangat membuat kita secara tidak langsung dibikin menjadi semakin potensial menjadi perokok. Saat ini rokok menjadi musuh bersama bagi semua negara beradab. WHO mengeluarkan kerangka konvensi pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC yang telah diratifikasi oleh 160 negara. FCTC ini bertujuan melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Walaupun pemerintah Indonesia turut menyusun FCTC, namun sampai saat ini belum meratifikasi. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Pasifik yang tidak menandatangani FCTC. Adanya kebimbangan dari pemerintah untuk meratifikasi FCTC karena pemerintah itu termakan mitos yang disebarkan oleh industri rokok.
Industri rokok menyebarkan mitos-mitos, diantaranya nanti kalau misalnya FCTC diratifikasi nanti akan membunuh petani tembakau, akan menghancurkan industri rokok, akan membuat pengangguran menjadi bertambah, akan mengurangi pendapatan dari cukai. Itu semua salah. FCTC itu justru menginginkan cukai rokok ditinggikan. Dengan harganya cukai rokok yang ditinggikan, maka harga rokok menjadi mahal, tidak terjangkau oleh orang miskin. Di kita ini sudah salah banget, artinya mayoritas perokok justru orang miskin. Di luar negeri orang miskin tidak boleh merokok, bukan tidak boleh secara langsung, tapi harga rokok menjadi sangat mahal akibat ditinggikan cukai tadi. Menyikapi hal itu, lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh berkembang secara swadaya dan bertugas mewakili masyarakat dan lingkungan hidup menggugat Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya. Presiden Republik Indonesia digugat karena tidak mau menandatangani, meratifikasi, dan mengaksesi FCTC. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia digugat karena tidak mau membuat rancangan undang-undang pengendalian dampak tembakau. Lembaga swadaya masyarakat melakukan gugatan berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertama, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat aktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ketiga, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah mengabaikan hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 yang berbunyi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau nafsa. Mengapa gugatan itu kami lakukan? Karena negara ini telah memperlakukan rokok itu secara kurang ajar. Mengapa kurang ajar atau sangat keterlaluan? Karena rokok diposisikan sebagai mana barang 9 bahan pokok, sebagaimana minyak goreng, sebagaimana telur, sebagaimana gula. Itu terbukti bahwa rokok dijual di mana saja, kapan saja, dan bisa dibeli oleh siapa saja. Ini jelas sesuatu yang sangat keterlaluan karena rokok itu adalah barang yang bermasalah, barang yang menimbulkan dampak eksternalitas yang seharusnya penjualannya itu dibatasi, dikendalikan, baik tempat, harga maupun orang yang akan membeli. Nah, di Indonesia itu tidak. Kita siapa saja, di mana saja bisa beli itu dengan harga yang sangat murah, sehingga rokok dijual berdampingan dengan minyak goreng, dengan telur, dan segala macam. Ini yang sangat keliru dari kondisi di Indonesia. Sehubungan dengan dampak negatif tembakau terhadap masyarakat tersebut, pada tanggal 19 Juni 2008, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Warga Kota Jakarta, Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok, dan Yayasan Kemitraan untuk Indonesia Sehat mendaftarkan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tuntutan yang diajukan adalah: pertama, menyatakan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melindungi warga negara dari dampak merusak tembakau. Kedua, menghukum Presiden Republik Indonesia untuk melakukan aksesi
terhadap Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membuat dan mengesahkan undang-undang tentang pengendalian dampak tembakau selambat-lambatnya 6 bulan sejak putusan perkara ini dibacakan. Jadi seluruh fraksi atau 10 fraksi yang ada di DPR, anggota-anggotanya setuju untuk diberlakukannya undang-undang tersebut. Ada 2 alasan penting yang biasa dikatakan oleh pemerintah maupun pembuat kebijakan bahwa industri tembakau itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada bangsa kita. Terutama yang pertama adalah penerimaan pemerintah dari cukai yang memakan 5% dari anggaran. Mereka agak enggan kehilangan 5% dari anggaran atau APBN ya. Kemudian juga peluang kerja itu sangat mudah disediakan oleh industri rokok. Paling tidak itu pendapat sementara dari pemerintah. Banyak negara telah menyatakan dukungannya terhadap kerangka kerja Konvensi Pengendalian Tembakau, seperti Saudi Arabia. Bagi kita semua, satu hal yang harus tersimpan di kepala, kematian berjuta-juta orang. Cina, sebagai produsen dan konsumen tembakau terbesar, berkomitmen untuk menyelenggarakan Tobacco Free Olimpiade. Brazil, komitmen besar untuk mengadopsi FCTC. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau terdiri dari 16 kementerian yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Akankah pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mau merubah keputusan untuk kemudian ikut mendukung konvensi itu dan mengesahkan undang-undang pengendalian dampak tembakau demi menyelamatkan generasi mudanya? Atau mungkinkah pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan akhirnya malah memilih untuk mengorbankan mereka?